Karena Islam itu sumbernya cuma satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuhannya sama Allah, ini Muhammad nabinya sama. Tapi kenyataannya, prakteknya kok tidak seperti itu. Terkait dengan tujuan Jawa Bangkit, kalau kita tahu orang-orang Jawa model kayak gitu kan kayaknya kan sulit. Nah, ketika ditanya alasan satu, isin ngaruh tonggo kan gitu. Isin ngaruh Ngaruh tonggo. Nah, pandangan Pak Darno terkait orang-orang yang kita anggap seorang Jawa, Pak, yang masih melakukan syariat, nah apalagi alasannya karena izin tonggo dan sebagainya, bagaimana Pak? Ya, kalau menurut saya ya durung Jawa. Ya, jelas durung Jawa. Masalahnya gini, kalau kita tuh percaya dengan Jawa sudah jelas Jawa. Ya. Sing kita puja kuwi hawa. Nah, karena hawa itu napas adalah tajari nafsu, berarti yang kita agungkan dalam tubuh kita itu Tuhan. Satu. Tapi kalau masih memakai syariat, kalau memang dia itu paham tentang syariat itu, ya mungkin dia itu untuk mempermudah cara mencapai ke kapitayan Jawa. Tapi kalau dia mengikuti itu masih sungkan tonggo dan lain sebagainya, berarti dia bukan menyembah kepercayaan, bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah tonggo. Nah, itu yang pasti, yang jelas. Gitu. Makanya orang itu kalau ribut dengan kepercayaan lalu mendewa-dewakan Al-Quran katanya, berarti dia tidak bertuhan. Dia itu bertuhan pada Tuhan. Itu mau masuk surga, lalu dia itu kalau tidak orang ini yang memberi syafaat tidak masuk surga, berarti dia juga tidak orang beragama, tidak orang berkapitayan. Berarti agama dia juga dia menyembah orang yang dipercayai yang bisa memberi syafaat itu. Jadi gagal total, percuma. Oke. Tadi saya ngobrol dengan Pak Bayan, Pak Darno sendiri. Agama kita kan ada 5, Pak ya. Dan yang paling banyak pecah itu kan Islam. Nah, saya berpikir sama Pak Bayan, berarti dengan melihat pecahnya Islam, berarti agamanya kan cabarannya besar, Pak ya. Kenapa Pak pecah berapa sampai ini? Lebih dari 70, Pak. Nah, sedangkan agama yang lain kan cuma satu. Nah, sebenarnya Islam itu sendiri seperti apa juga terus sampai pecah, Pak? Ya karena kebanyakan orang yang memeluk agama Islam itu dia tidak mendapatkan kepuasan dari agama itu, sehingga dia membuat aliran sendiri, membuat cara sendiri untuk bisa memenuhi kepuasan hatinya itu. Masalahnya begini, kalau memang itu benar-benar agama yang paling sempurna dan agama yang paling bagus, mungkin Islam ya satu itu. Tapi kenapa? Dan kenyataannya di Nusantara ini Islam ini macam-macam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Darul Hadis, ada LDII, ada Lemkari, macam-macam lah. Nah, itu kan buktinya bahwa sebenarnya orang yang sudah mempelajari agama itu, begitu dia sudah mentok dengan ilmu apa saja yang dipelajari, tapi dia tidak menemukan kebenaran, akhirnya kan membenarkan dirinya sendiri. Oh, berarti kalau begitu dengan cara ini loh mungkin yang benar. Akhirnya ngajak orang lain. Setelah ngajak orang lain, dia mempunyai organisasi, mendirikanlah organisasi. Karena Islam itu sumbernya cuma satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuhannya sama Allah, ini Muhammad nabinya sama. Tapi kenyataannya, prakteknya kok tidak seperti itu. Coba. Nah, berarti kalau begitu, itulah bukti ketidakpuasan pemeluk agama tertentu, ya, dengan mempelajari ilmu yang sudah mentok lah. Maka kalau sudah mentok, dia juga akan melahirkan atau menciptakan
buku-buku baru atau kitab-kitab baru lagi. Yang intinya apa? Ya intinya pembenaran perilaku mereka sendiri atau spirit mereka. Dan semuanya ini kan mengklaim itu yang paling benar. Betul, nah, berarti kalau begitu di dalam agama tertentu tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, gitu loh. Ya pokoknya diakui tidak diakui siapapun orangnya, ya. Yang dilihat yang sudah paham dengan kitab ini, kitab itu, nyatanya apa? Nyatanya setelah tahu kitab ini, kitab itu, masih mencari kitab terus. Sebenarnya untuk apa? Ya untuk supaya bagaimana tuh sebenarnya yang paling benar. Itu loh. Mestinya kalau sama-sama itu belajar atau mempelajari tentang Al-Quran cukup, nggak usah kitab ini, kitab itu. Nanti kalau di apa ya, nek basa ini dilokno. Kenapa tau nggih kitab itu? Iki kitab rujukan. Loh, agama sudah benar kok masih nganggo rujukan, coba. Apakah agama itu kalau tidak dirujuk dengan kitab-kitab pembaruan itu nggak nyampe kira-kira? Nah, inilah lucunya. Makanya kalau orang Jawa tidak pernah membicarakan tentang kitabnya. Untuk supaya kita itu menjadi orang baik, bagaimana toh? Berperilakulah yang tidak menyakiti orang lain. Lalu yang kedua, kalau melihat orang itu lagi dapat susah, tolong bantulah. Tapi kan orang Jawa nggak pernah ngomong kalau kamu melakukan itu, kamu pasti akan dapat pahala. Dan kamu akan nanti diganti dengan berlipat ganda, kan nggak ada. Kan kuncinya cuma satu. Orang Jawa itu tampak becek ke titik, olo ketoro, cuman itu. Terus di samping itu, apapun yang diperbuat dengan Kapiten Jawa, itu semuanya tidak ada harapan mau dipetik hari nanti. Nggak ada. Karena kita itu tanam tuai. Jadi apa yang kita tanam, ya itulah yang kita panen. Jadi nggak usah nunggu besok setelah mati, nggak usah. Kalaupun nanti kita yang tidak bisa menuai atau yang bisa memetik, nanti anak cucu baru. Kan anak cucu bukan untuk diri kita sendiri nanti. Kalau kita itu masih berprasangka dan berpedoman bahwa kita sekarang berbuat baik, nanti hasilnya akan kita ambil belakangan setelah mati. Ya. Berarti kita itu melakukan baik, tidak pernah mempunyai rasa ikhlas. Karena apa? Mau melakukan kebaikan karena di belakang hari ada harapan untuk memanen. Jadi kalau dilihat secara logika, secara nalar, orang itu kalau masih terdogma dan terdoktrin, kayaknya tuh semuanya tuh nggak ada orang yang berbuat ikhlas. Karena setiap melakukan kebaikan, pasti harapannya nanti akan kita nikmati. Loh, kenapa harus nanti? Gitu loh. Walaupun nanti kita nggak memanen, seandainya sekarang kita bisa berbuat baik, kenapa tidak melakukan? Gitu loh. Tujuan agama, terutama Islam tadi kan Pak Darno mengatakan bahwa la ilaha illallah ya. Yeah. Ini ada juga yang saya anggap sedikit menarik Pak ini. Ketika kita Muslim ya, kita menjalankan sholat. Islam kan pecah menjadi beberapa golongan Pak. Nah, kan ada yang pakai kunut gitu, ada yang enggak. Nah, berarti ini yang benar yang mana? Nah, berarti Tuhannya itu dua dong. Satu itu pakai ini, yang pakai benar ini, gitu. Yang mana? Ya mungkin dua-duanya itu juga benar. Gitu loh. Wong kita itu ritual. Betul, budaya Pak. Melakukan ritual budaya. Kenapa kita terus membenarkan? Membenarkan kalau saya benar, kalau orang lain salah. Nah, untuk membuktikan bahwa itu benar dan salah, yang bukti konkret, yang bukti nyata itu apa toh?
gitu loh. Masalahnya kan kita itu sekedar melakukan ritual budaya. Wong terlepas apakah benar Tuhan itu menghendaki seperti itu atau enggak itu kita juga nggak tahu.